Bab 1021 mendominasi planet Tianhuang. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, ledakan, darah mengalir di setiap menara dan aula. Semua murid mereka telah dibunuh oleh Chen Fan. Pada akhirnya, Chen Fan menampilkan Jiujue Divine Thunder lagi dan menghancurkan pintu dunia kecil. Dia masuk ke dalam untuk membunuh para tetua dan guru ilahi yang dimakamkan di sana. Datang, Chen Fan mengayunkan lengan bajunya. Beberapa menara tungku dan paviliun harta karun tersedot ke dalam lengan bajunya. Itu adalah harta paling penting dari Gunung Kaisar dan merupakan hal utama yang bisa didapat Chen Fan setelah pertempuran brutal tersebut. Sedangkan untuk paviliun buku, Chen Fan tidak mempedulikannya sama sekali. Desir, Chen Fan meraih Jenderal Ilahi Mangya dengan satu tangan dan memegang pedang dengan tangan lainnya, saat dia berjalan ke dunia kecil. Dunia kecil ini luasnya beberapa ratus mil dan terdapat lampu serta hukum di mana-mana. Tanahnya ditutupi dengan jenis tanaman yang tak terhitung jumlahnya, termasuk obat-obatan tua dan obat surgawi. Itu adalah semacam tempat budidaya terbaik yang tiada duanya di seluruh planet Tianhuang. Penggarap pasti bisa memasuki level Conate setelah berkultivasi selama 30 tahun di sana. Bang, boom, para tetua yang tersisa dan mantan guru surgawi Kaisar Gunung mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi Chen Fan bertekad sepenuhnya. Dia mengeluarkan pedang surgawi lagi dan menampilkan kekuatan ilahi, Dewa Terbang. Desir, aura pedang itu melintas di langit dan menyinari dunia. Seorang mantan guru ilahi Kaisar Gunung dari 800.000 tahun sebelumnya segera terbelah menjadi dua. Setelah dia meninggal, seluruh Kaisar Gunung tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Para tetua yang tersisa dan beberapa ratus murid berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Chen Fan. Sudah kubilang aku akan menaikkan level Gunung Kaisar. Saya selalu menepati janji saya, kata Chen Fan sambil tersenyum sambil menyeret Mangya. Para tetua di depannya gemetar. Meskipun mereka adalah penggarap jiwa yang baru lahir, mereka ditakuti oleh Chen Fan, mereka tidak lagi berani melawan. Murid Gunung Kaisar lainnya juga berlutut di tanah, menjaga pandangan mereka tetap tertunduk setiap saat. Mereka ketakutan dan hancur. Gunung Kaisar telah kalah dari Chen Fan. Bukan hanya mereka, bahkan para penguasa surgawi dan para kultivator yang telah menyaksikan pertempuran dari jarak jauh tidak dapat mempercayai hal ini. Mengingat status sekte mereka yang sebelumnya tidak dapat dihentikan, Kaisar Gunung hanya mengirimkan Jenderal Ilahi Mangya dan beberapa jimat untuk bertarung. Di manakah harta karun ilahi dan arai ilahi? Apakah Dewa Ilahi Tatianus tidak meninggalkan apapun? Jika Pangeran Ilahi kita tidak mengambil harta karun ilahi dan susunan ilahi, kamu tidak akan bisa menjadi liar di sini. Mangya mendengus. Oh, Anda juga memiliki Pangeran Ilahi. Meski begitu, saya bisa membunuh penggarap inti emas dalam sekejap. Chen Fan sedikit terkejut, tapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Haha, aku tidak sedang membicarakan tentang Pangeran Ilahi biasa. Bagaimana saya memanggilnya Pangeran Ilahi jika dia hanyalah seorang penggarap inti emas? Yang saya bicarakan adalah Putra Tuhan Yang Maha Esa, putra yang paling dipujanya. Pangeran Ilahi lahir pada tahun-tahun akhir penguasa ilahi dan dia sangat berbakat. Jika dia tidak pergi mencari peluang besar, dia akan menjadi penggarap formasi jiwa 100.000 tahun yang lalu. Jenderal Ilahi Mangya tertawa terbahak-bahak dan matanya penuh dengan penghinaan. Putra Dewa Tatianus, mata Chen Fan melotot. Semakin kuat seorang kultivator, semakin sulit baginya untuk memiliki anak. Jika Dauri Union Perfected Immortal menginginkan seorang putra, dia mungkin tidak dapat menjadi ayah bahkan setelah 100.000 tahun. Namun, jika dia melakukannya, putranya pasti akan menggemparkan dunia. Dewa, di alam semesta dikatakan sebagai keturunan Sage, dan mereka dikenal karena bakat mereka di seluruh alam semesta. Putra seorang penggarap agung harus lebih berbakat daripada Luo Changshen. Selain itu, dia telah mengambil harta karun dan susunan utama Kaisar Gunung. Chen Fan harus mencari tahu kemana perginya orang berbahaya itu. Siapa namanya? Kemana dia pergi? Katakan padaku, atau aku akan membunuhmu. Chen Fan bertanya. Mangya terus tertawa sambil mengabaikan pertanyaan Chen Fan, dia menyombongkan diri saat dia menatapnya. Desir, Chen Fan menembakkan pedang yang patah itu. Itu berubah menjadi seberkas cahaya perak yang menembus tubuh Mangya.
Mangya dipaku di dunia kecil di dalam Gunung Kaisar dan dibunuh bersama dengan jiwa baru lahir dan jiwa ilahinya. Jenderal ilahi Mangya telah mati. Chen Fan menunjuk ke arah seorang tetua yang berlutut di sebelah kiri dan bertanya dengan suara dingin, "Katakan padaku, kemana Pangeran Surgawi pergi?" Sebenarnya ada jawaban di benaknya. Benar saja, tetua itu ragu-ragu, namun akhirnya membungkuk dan berkata, "Tuan Surgawi, Pangeran ilahi yang dibicarakan Mangya seharusnya adalah Mingyang. Dia adalah putra dari leluhur Tatian, yang dibesarkan jauh di Gunung Kaisar dengan roh Qi di seluruh gunung. Beberapa tahun yang lalu, dia keluar dan mengambil sebagian besar harta rahasia, susunan, dan sejumlah besar jenderal ilahi dari sekte tersebut. Saya mendengar bahwa dia akan mencari peluang besar di suatu planet di alam semesta. Itu semua yang aku tahu. Bahkan guru ilahi pun tidak berani bertanya tentang keberadaan pangeran ilahi. Mohon maafkan saya, Tuhan Surgawi." Orang tua itu membungkuk lagi. "Beberapa planet, peluang besar, bukankah itu bumi?" Chen Fan tampak acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Sebagai sekte yang didirikan oleh penggarap agung, Kaisar Gunung hanya memiliki sejarah 100.000 tahun dan tidak terlalu kuat. Ada banyak taktik dan kartu truf yang belum digunakan Chen Fan, tetapi dia telah mengalahkannya dan itulah alasannya. Chen Fan mengerutkan kening dan berkata setelah merenung sejenak, "Baiklah, karena kamu telah menyerah, aku akan mengampuni hidupmu, tetapi kamu harus bekerja untuk Tiongkok selama 10.000 tahun." Ya, para tetua dan murid Gunung Kaisar ragu-ragu dan mengangguk. Namun, Chen Fan masih khawatir. Dia mengeluarkan beberapa tablet batu giok dan mengambil jiwa ilahi para tetua dari pikiran mereka. Kemudian, dia menaruh beberapa kutukan Dharma pada tabletnya. Para tetua itu bergetar hebat. Sangat menyakitkan ketika jiwa ilahi mereka direnggut, tetapi mereka tidak melawan. Pada akhirnya, retakan, beberapa suara berderak terdengar, ada kilau biru di tablet batu giok. Mantra larangan telah selesai. Melihat lebih dekat, masing-masing tablet batu giok berhubungan dengan wajah masing-masing tetua. Jiwa ilahi Anda telah dibuat menjadi tablet. Siapapun yang mengambil tablet Anda akan menjadi tuan Anda. Jika tabletmu pecah, jiwa ilahimu juga akan hancur. Chen Fan berkata dengan dingin, "Kami tidak akan pernah melanggar perintah Anda." Para tetua membungkuk lagi karena ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka hanya menyerah secara lisan sebelumnya, tapi kemudian, bahkan jiwa ilahi mereka pun dibuat menjadi tablet. Sejak saat itu, mereka tidak akan mampu melawan lagi. Memikirkan hal ini, para tetua sepenuhnya menyerah pada keinginan Chen Fan. Sedangkan untuk para murid, karena mereka hanya penggarap inti emas atau penghubung, Chen Fan sudah bisa menakut-nakuti mereka dengan memberikan beberapa mantra larangan pada mereka. Kemudian, Chen Fan keluar dari dunia kecil bersama para tetua Kaisar Gunung. Dia menunjukkan kepada semua orang bahwa dia telah mengambil alih barisan gunung. Gunung Kaisar kemudian akan menjadi milik Tiongkok dan seluruh tanah suci pusat akan menjadi wilayah mereka. Sial, apakah dia benar-benar memusnahkan Gunung Kaisar? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Penatua Qiwu, Penatua Mingyuan dan murid lainnya berdiri di belakang Chen Beixuan? Saya khawatir Kaisar Gunung telah menyerah padanya. Itu adalah sekte yang tidak dapat binasa dan mereka kalah dari satu kultivator. Segala sesuatu di planet Tianhuang akan mulai berubah mulai sekarang. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Meskipun mereka tidak ingin mempercayainya, mereka harus menerimanya ketika mereka melihat para tetua Kaisar Gunung yang tersisa berdiri di belakang Chen Fan dengan hormat, dan bahwa susunannya telah dikendalikan oleh Chen Fan. Chen Fan benar-benar telah mengalahkan Kaisar Gunung sendirian. Setelah itu, Chen Fan mengumumkan bahwa Gunung Kaisar akan ditutup untuk sementara waktu dan akan dibuka kembali setelah semuanya beres. Sebelumnya, mereka yang menyerangnya dan Tiongkok harus berkunjung ke Gunung Kaisar untuk menyerah, atau dia akan membunuh mereka setelahnya. Para penguasa surgawi tercengang. Mereka yang menaruh dendam terhadap Chen Fan, seperti leluhur Jinghai dari Sekte Reinkarnasi, dua penguasa surgawi dari Sekte Penekan Iblis dan leluhur dari Sekte Penginjak Surga dan keluarga Gongsun, semuanya memandang ke arah Chen Fan. Mereka melihat retakan di tubuhnya dan merasakan energinya menurun. Mereka sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya saat itu juga. Namun tidak satupun dari mereka yang berani melakukan apapun. Chen Fan terlalu kuat dan menakutkan. Dia telah mengalahkan Kaisar Gunung di tingkat inti emas.
Memikirkan hal ini, orang-orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mampu dilakukan Chen Fan atau apakah lukanya nyata. Pada akhirnya, para penguasa surgawi membungkuk kepada Chen Fan dengan hormat, lalu berubah menjadi berkas cahaya dan pergi satu demi satu. Desir, di langit, sinar cahaya melintas. Ketika penguasa surgawi pergi, para penggarap yang pergi menonton pertempuran, saudara perempuan keluarga Su, Lin Wuhua dan penggarap muda dengan pakaian mewah juga harus pergi. Ketika mereka semua pergi, Chen Fan berjalan ke Gunung Kaisar dan membentuk barisan yang menutupi seluruh gunung. Ketika susunan itu memblokir Gunung Kaisar dari dunia luar, tubuh Chen Fan bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Tuan Surgawi, para tetua Gunung Kaisar bertanya dengan cemas. Mata mereka berkilauan dan sepertinya ada kekejaman di dalamnya. Saya baik-baik saja, carikan aku kamar, saya perlu segera berkultivasi. Juga, kirim seseorang untuk menjemput saudara perempuan saya dan anggota senior Tiongkok, dan biarkan Penatua Agung keluar, kata Chen Fan. Meski terluka parah, dia tetap terlihat tenang. Ketika para tetua melihat tablet jiwa ilahi, mereka menekan kekejaman mereka dan pergi dengan hormat. Apa yang terjadi di Gunung Kaisar tersebar ke seluruh planet Tianhuang. Pada saat ini, tidak hanya planet Tianhuang yang tercengang. Berita itu bahkan menyebar ke seluruh planet dan orang-orang di beberapa planet budidaya di dekatnya juga mengetahui tentang Chen Fan. Pertempuran antara Chen Fan dan Mount Emperor disiarkan langsung ke seluruh planet Tianhuang. Semua kota dan sekte memasang layar di langit dan Dewa Surgawi menggunakan kekuatan Dharma mereka untuk menunjukkan pertempuran tersebut kepada massa. Jadi, ketika Kaisar Gunung menyerah, Chen Fan benar-benar mengejutkan semua orang di planet ini. Pada saat itu, bahkan wanita yang tidak pernah berkultivasi atau orang tua pun tahu tentang Chen Beixuan. Ya ampun, kudengar Kaisar Gunung adalah sekte terbesar di planet Tianhuang sejak generasi nenek moyang kita, tapi mereka dikalahkan oleh bayi laki-laki seperti itu. Itu gila, seru seorang lelaki tua sambil merokok. Seorang lelaki berotot di sebelahnya berkata, bayi laki-laki apa? Orang tua? Itu Tuan Surgawi Chen. Dia adalah orang paling berkuasa di planet Tianhuang saat ini. Jaga kata-katamu, jika kultivator lain mendengarmu, mereka akan memotong lidahmu. Orang tua itu segera mematikan rokoknya dan melihat sekeliling. Dia merasa lega ketika dia melihat tidak ada orang yang lewat, dia tidak lagi berani mengatakan hal buruk tentang Chen Fan lagi. Saat ini juga, nama Chen Fan beredar di seluruh planet Tianhuang. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya ingin melihat Chen Fan secara langsung, tetapi tidak mampu. Lagi pula, sebagian besar orang di planet Tianhuang berstatus biasa dan bukanlah masalah besar membela Dewa Surgawi Chen di depan orang normal. Hari itu, Chen Fan benar-benar menjadi terkenal di planet Tianhuang. Di masa lalu, hanya kultivator, sekte, dan keluarga besar yang mengetahui tentang dia. Pada saat itu, bahkan anak-anak di kota terpencil pun tahu bahwa Chen Beixuan adalah orang paling mengesankan di planet ini. Semua orang Cina tergerak, meski Chen Fan akhirnya tiba. Mereka tidak berharap terlalu banyak padanya. Gunung Kaisar terlalu kuat dan unggul. Itu adalah sekte yang didirikan oleh Dewa Ilahi, jadi ketika mereka melihat Chen Fan membunuh Bai He dan Guru Ilahi, lalu mengalahkan Kaisar Gunung, mereka sangat senang. Cepat, pergilah ke kuil dan sampaikan kabar baik kepada nenek moyang kita. Apakah masih ada sesepuh yang tersisa? Bawa penjaga ke Central Secret Land segera. Tuan Surgawi Chen harus beristirahat setelah pertempuran dan dia membutuhkan perlindungan kita. Bawalah beberapa anak berbakat ke sana juga. Masa depan kita bergantung pada mereka, kata beberapa tetua. Banyak orang Tiongkok tahu bahwa Chen Fan berasal dari planet timur yang jauh, tapi lalu kenapa? Mereka semua memiliki nenek moyang yang sama dan memiliki darah yang sama di tubuh mereka. Karena Chen Fan telah membalas dendam kepada Tiongkok, mereka semua melihatnya sebagai anggota keluarga mereka. Sebelum Tiongkok pindah, keluarga Dewa Surgawi dan sekte dari wilayah Surgawi telah tiba. Yang pertama tiba adalah leluhur keluarga Wu Wendin. Dia membawa seluruh armada, Wu Baisu dan Wu Qinyan bersamanya, dan menyatakan bahwa dia dapat membawa semua orang Tiongkok lainnya ke Tanah Suci Pusat untuk memberi selamat kepada Tuan Surgawi Chen. Persekutuan alkimia dan keluarga Wang terlambat. Mereka sangat marah setelah melihat betapa tidak tahu malunya Wu Wendin. Sebelum mereka berangkat, Wu Wendin mengajak Wu Qinyan dan saudara perempuannya ke samping dan berbisik kepada mereka.
Qinyan, Baisu, keluarga Wu dulunya makmur, sekarang tergantung kalian berdua apakah kita bisa berkembang lagi. Kalian berdua kenal Tuan Surgawi Chen. Sesampainya di sana, Anda harus berusaha menjalin hubungan baik dengannya. Dia adalah pria yang tidak pernah melupakan teman-teman lamanya, atau dia tidak akan membawa Lin Wuhua bersamanya. Namun, Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya terkesan. Lihat ke sana, banyak keluarga dan sekte yang mengincarnya, kata Wu Wendin sambil menunjuk keluarga dewa surgawi lainnya di wilayah Beihuang. Kedua gadis itu melihat sekeliling dan melihat sekelompok wanita naik ke kapal. Mereka tinggi, cantik, montok, kurus. Masing-masing terlihat berbeda, tapi semuanya sama cantiknya dengan kedua gadis itu. Wu Baisu bahkan mengenali beberapa gadis sombong yang merupakan putri dari beberapa pemimpin keluarga penguasa surgawi. Mereka rupanya menuju ke Gunung Kaisar untuk menemui Chen Fan. Bagaimanapun, Tuan Surgawi Chen yang terkenal masih lajang. Patriark leluhur, apa yang kamu bicarakan? Wu Qinyan membelalakkan matanya. Dia menyukai Chen Fan, tetapi hanya karena dia memberinya sebuah buku. Selain itu, Chen Fan memiliki status yang begitu besar saat ini. Bagaimana dia bisa melihat seorang alkemis kecil seperti dia? Haha, sudahlah, sudahlah. Wu Wendin tertawa dan meminta 8 tetua perempuan untuk bergabung dengan mereka. Mereka akan mengajari kedua gadis itu cara membuat pria terkesan saat dalam perjalanan. Bukan hanya wilayah Beihuang, wilayah Surgawi Changshen, wilayah Surgawi Wangqin, wilayah pemakaman naga, kota api suci, semua wilayah surgawi dan sekte tercengang oleh Chen Fan. Ketika leluhur sekte surgawi kembali, mereka segera menyiapkan hadiah untuk memberi selamat kepadanya. Di sisi lain, sekte yang pernah menyinggung Chen Fan, termasuk sekte dunia bawah hantu, sekte surgawi ethereal, dan wilayah surgawi penangkal iblis, mereka benar-benar ketakutan. Mereka yang telah kehilangan penguasa surgawi mereka memutuskan untuk mengirim tetua agung mereka ke Gunung Kaisar dan meminta maaf, sementara mereka yang memiliki satu penguasa surgawi yang tersisa seperti sekte reinkarnasi takut mereka akan dibunuh jika mereka pergi ke Gunung Kaisar. Adapun 3 master sekte dari sekte abadi yang selamat, mereka menutup gerbang sekte mereka segera setelah mereka kembali dan membuka semua arai ilahi untuk melindungi diri mereka dari Chen Fan. Pada saat ini, tidak hanya planet Tianhuang yang tercengang. Nama Chen Fan bahkan tersebar ke beberapa planet terdekat. Planet Zayuan. Planet ini tampak seperti batu permata merah di alam semesta. Lebih dari 70% lahannya adalah tanah merah dan memiliki suhu tinggi. Orang-orang yang tinggal di sana semuanya berkulit merah dan tinggi serta kuat. Tubuh mereka ditutupi oleh berbagai macam pola, yaitu rune yang mencegah api melukai mereka. Sebagian besar pembudidaya di planet Zayuan mempraktikkan seni budidaya elemen api. Meskipun mereka tidak sekuat yang ada di planet Tianhuang, beberapa sekte juga memiliki penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Meskipun mereka juga mempraktikkan seni kultivasi yang tidak lengkap, mereka tetap kuat. Sekte Luwu, salah satu sekte terkuat di tanah rahasia di planet Zayuan. 3 leluhur duduk bersila. Ada pedang terbang yang dikelilingi aura biru melayang di belakang mereka. Tampaknya mengeluarkan beberapa suara, seolah-olah sedang berbicara. Duduk di kursi utama, seorang kultivator berambut putih dengan kerutan di seluruh wajahnya perlahan bertanya, "Saudara, bagaimana menurut Anda?" Jika beritanya benar, planet Tianhuang akan mengalami perubahan besar. Saya tidak percaya sekte kuat seperti Kaisar Gunung akan dikalahkan oleh penggarap inti emas. Seorang pria parubaya berjubah berkata, penggarap inti emas ini pasti berasal dari sekte besar di Lautan Bintang, atau bahkan salah satunya, lebih kuat dari sekte biasa yang tidak dapat binasa. Mungkin bahkan sekte Dewa Iblis atau sekte Changshen tidak akan bisa membandingkannya, atau dia tidak akan sekuat itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pangeran Surgawi Mingyang dari Kaisar Gunung membawa saudara lelaki kami dan beberapa murid kami ke planet timur, seorang kultivator berotot berjubah merah bertanya dengan cemas. Setelah itu, pria parubaya itu berbalik dan melihat ke kursi utama. Kultivator tua yang duduk di sana membuka matanya dan berkata, kami berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Mereka memilih untuk mengikuti Pangeran Ilahi Mingyang ke sana, jadi mereka sendiri yang harus menanggung akibatnya. Sekte Luwu tidak ada hubungannya dengan itu. Tuan Surgawi Chen atau Kaisar Gunung, mereka adalah kekuatan yang tidak bisa kita hadapi. Kemudian, 2 leluhur sekte Luwu lainnya juga menghela nafas.
Percakapan seperti itu terjadi tidak hanya di beberapa sekte lain di planet Zayuan, tetapi juga di planet Changgeng, planet Biru, dan planet Haolong. Karena planet Tianhuang adalah planet terbesar di wilayah planet terbengkalai dan Gunung Kaisar telah didirikan oleh penggarap formasi jiwa, seluruh wilayah planet terbengkalai akan mengetahui kapan sesuatu terjadi di sana. Beberapa sekte telah mengirim orang untuk mengikuti Pangeran Surgawi Kaisar Gunung sebelumnya dan mereka tercengang setelah menerima berita tersebut. Sementara beberapa sekte lain menyingkir dan tidak terlibat dalam masalah tersebut. Beberapa sekte lain menganggap Chen Fan sudah terlalu menakutkan untuk usianya yang masih muda, jadi dia pasti berasal dari sekte paling berkembang di Lautan Bintang, seperti Istana Apollo. Siapa yang tidak ingin berteman dengan orang berbakat seperti itu? Jika mereka dapat meyakinkannya untuk membawa beberapa murid keluar dari wilayah planet terbengkalai, seluruh sekte juga akan mendapat manfaat darinya. Namun, tidak satupun dari mereka yang percaya Chen Fan berasal dari planet Is. Sebagian besar wilayah di planet ini mengetahui bahwa bumi telah mengalami penyusutan dalam beberapa ribu tahun terakhir. Jika bukan karena peluang besar, para penguasa surgawi tidak akan repot-repot pergi ke tempat seperti itu. Tapi tidak peduli apa, Chen Fan menjadi terkenal tidak hanya di planet Tianhuang, tetapi juga di planet-planet terdekat. Namanya beredar di Star Ocean. Sementara itu, Chen Fan sedang duduk di ruangan yang penuh dengan spirit ki jauh di dalam Gunung Kaisar. Tubuhnya penuh luka dan retakan. Bahkan tubuh emas abadi tampaknya kewalahan, ia mengeluarkan pancaran cahaya keemasan, mencoba menyatukan dirinya. Chen Fan tersenyum kecut. Kerugian yang sangat besar, jika saya tidak mendapatkan apapun dari mereka, saya harus mengurung diri selama lebih dari 3 tahun untuk sembuh. Kemudian, dia mengeluarkan botol giok kecil. Ada darah dengan kilau emas di dalam botol dan dia bisa merasakan energi suci di dalamnya. Chen Fan tersenyum saat dia melihat botol giok itu. Darah seorang penggarap agung. Chen Fan menemukan botol darah emas ini dari milik Jenderal Ilahi Mangya. Dikatakan bahwa itu adalah darah Dewa Tatianus. Setelah meminumnya, Nas Chen Soul Cultivator tahap puncak akan tertidur lelap dan mampu bertahan hidup 100.000 tahun. Ini adalah jenis darah yang istimewa, bahkan para penggarap agung menganggapnya berharga. Desir, Chen Fan memindai botol darah surgawi dengan kehendak abadi. Mangya hanya menggunakan darah itu untuk memperpanjang hidupnya, tetapi Chen Fan tahu lebih banyak cara untuk memanfaatkannya. Beberapa orang di Lautan Bintang mengembangkan kekuatan ilahi yang mengerikan dengan darah binatang ilahi atau penggarap agung. Beberapa menggunakan darah dan segala macam obat untuk membuat pil ilahi. Yang lain mencoba memahami hukum di dalam darah untuk merasakan alam formasi jiwa sebelumnya. Namun, Chen Fan tidak perlu melakukan itu. Dia telah menjadi penguasa surgawi mistik utara dalam kehidupan terakhirnya dan 10.000 kali lebih kuat daripada penggarap agung formasi jiwa. Tapi Chen Fan bisa mengetahui hukum dan seni apa yang dikembangkan oleh Dewa Ilahi Tatian melalui darah ilahi. Kemudian, jika dia bertemu dengan Dewa Tatian atau Pangeran Dewa Mingyang di masa depan, dia akan tahu bagaimana menghadapinya. Sangat cerah, saat kehendak abadi miliknya masuk, darah emas itu memancarkan sinar cahaya yang membawa sejumlah energi suci. Jika Chen Fan tidak menahannya dengan kekuatan dharmanya, semua pembudidaya di Gunung Kaisar akan roboh ke tanah, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tetap berdiri. Saya mendengar bahwa setetes darah seorang penggarap agung sudah dapat membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Meski tidak terlalu kuat, kekuatannya mendekati level itu. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Hanya ada sekitar 8 tetes darah di dalam botol giok, tetapi energi di dalamnya dapat membunuh penggarap jiwa yang baru lahir dengan mudah. Bahkan penggarap agung palsu seperti Dewa Tatian adalah penggarap agung. Penggarap agung tidak dapat dihentikan. Biarkan aku merasakan hukum Dewa Tatian, Hades, Tain, kegelapan, semuanya sepertinya adalah tipe yang jahat. Sepertinya dia memiliki gaya dunia bawah. Saya tidak bisa melihat yang lain dengan jelas. Tapi itu juga hukum Yin. Selain itu, semua undang-undang ini tidak lengkap. Seni kultivasi yang dipraktikkan oleh Dewa Tatian tampaknya tidak sempurna. Chen Fan merenung saat kehendak abadi memindai darah. Hanya dia yang bisa membedakan kekuatan ilahi dari seorang penggarap agung melalui pengambilan sampel darah. Para penggarap lainnya akan terbunuh oleh darah ilahi. Dunia ini memang tidak utuh, mengingat arai pemutus langit bela diri sejati yang menutupinya.
Para penggarap lokal tidak akan pernah bisa menjadi penggarap jiwa baru lahir yang lengkap. Apakah ini berarti aku juga tidak bisa mencapai tingkat jiwa baru lahir di sini? Memikirkan hal ini, Chen Fan tiba-tiba menjadi serius. Dia belum memikirkan hal ini sebelumnya. Namun setelah melihat arai pemutus langit bela diri sejati dan darah Dewa Tatian, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia mungkin juga bernasib sama dengan Dewa Tatian dan para penggarap di planet Tianhuang jika dia mencoba menjadi penggarap jiwa yang baru lahir di planet itu. Padahal Chen Fan kuat, dia tidak berpikir dia bisa menahan efek dari arai pemutus langit bela diri sejati, yang dibentuk oleh Master Changqin dan Dewa Sempurna dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Dia tahu betapa menakutkannya susunan itu. Selain planet Tianhuang, seluruh wilayah planet terbengkalai dan planet yang tak terhitung jumlahnya mungkin diselimuti oleh susunan tersebut. Jika hanya mencakup satu planet, maka tidak pantas disebut arai dewa atau arai pemutus langit. Sebelum saya pergi di kehidupan terakhir saya tidak merasa bahwa hukum dunia hilang. Ketika saya kembali ke bumi seabad kemudian, seluruh planet sudah menjadi tenang. Tidak terjadi apa-apa dan saya juga tidak merasa ada yang salah dengan hukum. Jadi, semuanya terjadi di abad ketika aku meninggalkan bumi. Mata Chen Fan berbinar. Apa yang direncanakan oleh Master Changqin atau Dewa Sempurna lainnya dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati? Itukah alasan mengapa Chen Fan pergi dari kehidupan masa lalunya? Mengapa mereka tidak memberitahunya tentang rencana itu? Dia tidak tahu tentang semua ini. Baiklah, lupakan saja dan fokuslah pada penyembuhan dulu. Saya akan menemukan kebenaran tentang ini ketika saya kembali ke bumi. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan botol giok kecil di tangga batu. Darah seorang penggarap agung dapat menyelamatkan nyawa seseorang dan merupakan obat suci untuk menyembuhkan luka. Jika Chen Fan meminum 8 tetes, semua lukanya akan sembuh. Tetapi sebagai dewa surgawi, bagaimana Chen Fan menyia-nyiakan darah seperti itu? Dia mengeluarkan botol giok. Cairan di dalamnya mengeluarkan pancaran cahaya 9 warna, yang juga membawa energi suci yang sebanding dengan darah penggarap agung. Jika Tuan Naga dan yang lainnya ada di sana, mereka pasti mengenalinya. Ini adalah darah dari burung Phoenix dari pengobatan ilahi dari 9 Phoenix. Ketika Chen Fan berkultivasi di tanah dewa dan berubah menjadi 9 binatang ilahi, burung Phoenix dengan 9 kepala sudah mengenalnya. Chen Fan bahkan memberinya Conate Art yang dapat membantunya mengembangkan kehendak roh dan kekuatan ilahi, jadi ia memberikan sebotol darahnya kepada Chen Fan sebagai imbalannya, yang membawa 30% kekuatan obatnya. Ia harus berkultivasi selama beberapa ribu tahun lagi untuk pulih setelah itu. Chen Fan meletakkan kedua botol giok itu. Dia belum cukup puas. Dia mengeluarkan botol lain yang berisi air 1000 roh dunia di dalamnya. Meski botolnya terlihat kecil, sebenarnya ada banyak air roh di dalamnya. Ketika Chen Fan mengisi botol, permukaan seluruh danau turun 1 kaki dan menyusut sepertiga. Darah seorang kultivator agung, obat ilahi, air 1000 roh dunia. Chen Fan mengangguk. Dia memiliki bahan utama untuk membuat pil ilahi, tapi itu tidak cukup. Gerincing, gemerincing. Chen Fan kemudian mengeluarkan lusinan kotak giok. Setiap kotak giok berisi semacam obat kuno atau bahkan obat surgawi tiada taraf yang ia temukan di berbagai wilayah di planet Tianhuang dan Tanah Dewa. Tidak, aku masih membutuhkan lebih banyak. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, planet Tianhuang adalah planet normal, bukan planet budidaya jauh di dalam lautan bintang. Namun, dia tiba-tiba teringat paviliun pengobatan Gunung Kaisar dan dia segera memindainya dengan kehendak abadi. Sial, ramuan Kaisar Perak, mangga surgawi, pohon ilahi naga merah, pohon Phoenix, ramuan surgawi 9 daun. Chen Fan benar-benar tercengang. Apa yang dimiliki Kaisar Gunung benar-benar di luar dugaannya. Dia melirik dan menemukan sejumlah besar obat surgawi dan beberapa obat kuasi ilahi. Pohon Phoenix adalah pohon yang digunakan burung Phoenix sebagai tempat tinggal dan hanya dapat ditebang 10.000 tahun setelah tumbuh. Itu membawa kekuatan api burung Phoenix dan paling cocok untuk membuat pil dan mengolah kekuatan ilahi api. Itu juga dipandang sebagai barang mahal bahkan di Star Ocean. Obat kuasi surgawi ini seharusnya tidak muncul di planet Tianhuang, kecuali. Chen Fan menyipitkan matanya. Dia berpikir karena salah satu dari 9 tanah terlarang di planet Tianhuang, Los Setan kuno, memiliki tempat seperti tanah dewa, apakah tanah terlarang lainnya dan planet lain juga memiliki tempat seperti itu?
Dewa ilahi Tatian adalah seorang penggarap formasi jiwa dan dia mengetahui rahasia lautan bintang, jadi dia tidak akan pernah melepaskan peluang itu. Jadi, apakah ini rencana sebenarnya Kaisar Gunung? Pikir Chen Fan. Jika demikian, obat kuasi ilahi yang tersisa sebenarnya adalah obat-obatan yang tidak diambil. Obat ilahi asli yang mereka peroleh dari tempat itu seharusnya dibawa oleh Pangeran Ilahi ke bumi. Brengsek, aku akan membunuhnya. Chen Fan mendengus. Dia hanya ingin membunuh Pangeran Surgawi karena dia harus membalas dendam demi Dewa Jiang dan setara dengan surga, tetapi dia juga menjadi lebih kejam dan bertekad setelah ini. Baiklah, aku bisa membuat pil itu dengan ini. Setelah itu, jalanku menuju tingkat jiwa baru lahir akan mulus dan aku akan memiliki satu kartu truf lagi bahkan ketika aku kembali ke bumi. Chen Fan mengambil beberapa obat kuasi ilahi dan menaruhnya di tangga, siap untuk memulai. Kali ini, dia membuat pil ilahi asli, yang tidak dapat dibandingkan dengan pil ilahi palsu seperti pil Changshen dan pil Butian. Apa itu pil ilahi? Itu adalah obat yang mengandung hukum tertinggi dan sedikit hukum dunia. Seperti, burung phoenix berkepala 9, itu. Pil yang dia buat di masa lalu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan. Retakan, Chen Fan menghabiskan waktu seminggu untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dia perlahan-lahan memangkas bagian-bagian dari obat kuasi ilahi dan obat-obatan surgawi, dan hanya menyimpan apa yang dia butuhkan. Darah Dewa Ilahi Tatianus masih mengandung pemikiran tentang Dewa Ilahi yang menakutkan bahkan setelah 100.000 tahun berlalu, jadi dia harus membersihkannya secara menyeluruh. Pada akhirnya berubah menjadi awan emas. Setelah itu, ledakan, Chen Fan tidak membutuhkan kuali. Dia menggunakan kitab suci Tungku Dadao untuk membentuk tungku. Tingginya 3 kaki, dengan beberapa pola taoisme terukir di atasnya. Desir, desir, desir. Semua obat surgawi, darah ilahi, dan air roh dituangkan ke dalam tungku. Menyaring, Chen Fan berteriak saat tungku mengeluarkan suara gemuruh. Ledakan, sinar cahaya keluar dari tungku. Itu menjadi transparan seperti kuali kristal. Dengan melihat melalui tungku, ada entitas di dalamnya, seekor burung phoenix api dengan 9 kepala dan sebuah sungai sebesar galaksi. Tungku 1000 seni. Sekte Dadao selalu bertujuan untuk menggabungkan ribuan seni menjadi satu, jadi cukup mudah bagi Chen Fan untuk membuat pil ilahi dengan seni rahasia ini. Jika para penggarap Sekte Dadao tahu, mereka akan membenci Chen Fan karena menyia-nyiakan seni yang begitu berharga. Bang! Boom! Pada saat yang sama, energi tak berujung dimasukkan ke dalam tungku, secara bertahap menyembuhkan tubuh Chen Fan, yang masih penuh retakan. Kotoran di dalam tubuhnya juga telah dihilangkan. Itu adalah pil ilahi. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir akan kewalahan oleh kekuatan yang besar, penggarap besar bisa menggunakan ini untuk menyembuhkan luka kecil dengan mudah. Ledakan, suara di dalam tungku menjadi semakin nyaring. Entitas, burung phoenix api, dan galaksi mirip sungai secara bertahap bergabung menjadi satu seiring dengan berlanjutnya proses. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi bola cahaya kemasan. Tampaknya ada seorang bayi duduk di dalam. Yang lebih aneh lagi adalah ia memiliki 9 lubang, bukan 7, dan terdapat mata di dahi serta pusar. Boom, boom, boom. Ketika Chen Fan membuka tutup tungku 3 bulan kemudian, bayi ilahi membuka matanya. Ledakan, itu membawa energi yang tak ada habisnya, dan beberapa kali lebih kuat dan sempurna daripada jiwa baru lahir yang sebenarnya. Pil 9 lubang ilahi yang baru lahir telah selesai. Pil baru lahir ilahi 9 lubang. Para pembudidaya di lautan bintang akan terkejut jika mereka mengetahui hal ini. Pil ini adalah pil ilahi yang asli dan memiliki kegunaan yang tak ada habisnya, tetapi pada saat yang sama juga merupakan pil terlarang. Tak satu pun dari para kultivator biasa, bahkan para kultivator agung, yang berani melakukannya. Selain cara pemurniannya yang sulit dan resepnya yang langka, hal itu juga melibatkan berbagai pantangan. Banyak orang telah mencoba dan gagal membuat pil baru lahir 9 lubang ilahi, dalam semua catatan sejarah, dan pada akhirnya menjadi gila. Jadi, tidak ada seorang pun yang akan mencoba membuat pil jika tidak diperlukan. Berdengung, bayi itu lahir dengan 9 lubang dan tingginya 1 inci. Itu diselimuti aura emas dan wajahnya memiliki fitur yang jelas seperti bayi sungguhan. Satu-satunya perbedaan adalah mata tertutup di dahi dan pusar. Bang! Boom! Saat bayi ilahi membuka matanya, seluruh ruangan bergetar.
Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding dan ada pola perak di lantai, menghalangi gelombang energi kuat dari bayi ilahi. Namun, meskipun ini adalah ruangan terberat yang dimiliki Kaisar Gunung dan diklaim mampu menahan serangan dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, sepertinya ruangan itu agak kewalahan saat ini. Pola peraknya hancur dan gelombang energi yang mengamuk memenuhi seluruh ruangan. Mereka berubah menjadi gelombang emas, seolah-olah hendak menghancurkan tembok. Energinya bahkan bocor keluar ruangan dan mengguncang seluruh gunung Kaisar, membuat takjub para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Membentuk, Chen Fan menunjukkan penampilan aslinya dan menjulurkan jarinya dengan tatapan serius. Dia menyodok dahi bayi ilahi dan seberkas cahaya ditembakkan dari jarinya. Cahaya itu segera berubah menjadi pola yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh bayi ilahi. Bayi ilahi bergetar sedikit, lalu perlahan menutup matanya. 9 lubangnya tertutup, seolah sedang tertidur lelap. Fiuh, Chen Fan merasa lega. Bayi ilahi emas ini sepertinya penting baginya. Dia belum pernah seserius ini sebelumnya, bahkan ketika dia menghadapi para tetua Kaisar Gunung dan Jenderal Surgawi Mangya. Roda dewa memang dibuat oleh dewa dari surga. Bagaimanapun, ini jauh lebih kuat daripada pil 9 lubang ilahi yang baru lahir, atau saya akan terluka parah. Chen Fan dengan hati-hati menggambar beberapa pola kecil pada bayi ilahi 9 lubang dengan jarinya. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam ketika bayi itu menutup semua lubangnya dan tidak bergerak lagi. Brengsek, saya tidak boleh membuat pil semacam itu lain kali jika saya tidak cukup kuat. Seorang tetua di luar mencoba menghubungi Chen Fan dengan artefak Dharma, tetapi Chen Fan memberitahunya bahwa dia sedang berlatih. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Terlalu sulit baginya untuk membuat pil ilahi. Bahkan seorang penggarap besar formasi jiwa harus berhati-hati saat membuat pil surgawi, takut akan bencana yang dapat ditimbulkan oleh proses tersebut. Pil ilahi diberikan oleh Tuhan. Mereka seperti anak-anak Tuhan. Ketika manusia biasa membuat pil seperti itu, mereka bertentangan dengan kehendak Tuhan dan mereka akan menderita berbagai macam bencana. Namun, begitu selesai, kekuatan mereka akan melampaui imajinasi. Pil baru lahir 9 lubang, adalah hal yang tabu di antara pil ilahi dan hanya Chen Fan yang berani membuatnya. Tidak terjadi apa-apa, seperti yang diharapkan. Sepertinya arai pemutus langit bela diri sejati menghentikan mereka. Kalau tidak, satu formasi jiwa Thunderbolt sudah cukup untuk menghancurkanku berkeping-keping. Chen Fan mengukur bayi ilahi emas dan menggelengkan kepalanya. Pilnya tidak sempurna, ia tidak dapat mencapai potensi penuhnya dan ini bukanlah pil ilahi yang asli, sama seperti penggarap agung palsu dan buah dao. Tetap saja, itu sudah cukup untuk saat ini. Akan sangat melelahkan bagi saya untuk membuat pil ilahi yang sebenarnya pada tingkat ini. Meskipun itu bukan pil ilahi yang sempurna, Chen Fan juga puas. Mampu membuat pil 9 lubang ilahi yang baru lahir berada di luar dugaannya. Dia pikir dia hanya bisa menggunakan darah Grand Cultivator untuk meningkatkan tubuhnya dan mendapatkan bagian dari kekuatan hukum formasi jiwa. Dengan pil baru lahir 9 lubang, Chen Fan akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Angsa, Chen Fan memakan bayi ilahi 9 lubang. Bayi ilahi berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melintas di benak Chen Fan. Ada ruang besar dan awan emas kehendak abadi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tiba-tiba, nas Chen Sol berukuran 1 inci jatuh dari langit dan mendarat di pikirannya. Ledakan, pada saat itu, ada pancaran cahaya keemasan yang menyinari seluruh ruang pikiran. Ini bukanlah akhir. Chen Fan duduk dengan menyilangkan kaki dan meletakkan tangannya di depan dada. Dia menyatukan ibu jari dan jari telunjuknya, jari tengah dan jari manis disilangkan, dan jari kelingking dimiringkan. Chen Fan menutup matanya dan berteriak, bentuk. Awan dan kabut emas di benaknya segera berkumpul, membentuk pusaran emas. Awalnya tidak besar, tapi semakin bertambah kabut yang datang, menyelimuti seluruh pikiran. Menyaring, Chen Fan menyilangkan jari dan mengganti segel dharmanya. Desir, pusaran emas berputar dengan cepat dan bergerak semakin cepat. Pada akhirnya, hanya ada seberkas cahaya keemasan. Pusarannya juga menjadi lebih konkret dan mengecil hingga seukuran ibu jari. Menjatuhkan. Saat pusaran emas berputar 3650 kali, setetes cairan emas jatuh dari tengah pusaran ke bayi ilahi 9 lubang. Bayi ilahi bergetar sedikit dan matanya sepertinya akan terbuka, tetapi Rune menahannya. Cairan emas menutupi seluruh tubuhnya,
meresap ke dalam kulitnya. Lagi, teriak Chen Fan. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Pada akhirnya, 9 tetes cairan emas keluar dari pusaran tersebut. Kilauan pada tubuh bayi ilahi meredup karena hal ini, dan pada akhirnya berubah menjadi emas gelap. Fiuh, Chen Fan menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya menyempurnakan bayi ilahi 9 lubang. Sebelumnya itu hanya segel, tapi kemudian cairan yang dibentuk oleh kehendak abadi telah memurnikan tubuhnya. Chen Fan telah membayar mahal untuk mewujudkan hal ini. Pikiran Chen Fan dulunya penuh dengan kabut emas, tetapi saat ini hanya tersisa setengahnya. Gumpalan kabut itu secara teknis adalah kehendak abadi dan energi jiwa miliknya. Di masa lalu, ketika Chen Fan mengirimkan kehendak abadinya, dia dapat menempuh jarak 4.000 mil, yang bahkan lebih jauh daripada yang dilakukan oleh penggarap jiwa yang baru lahir. Penggarap jiwa baru lahir biasa dapat melihat sesuatu dalam jarak 2.000 mil dan hanya dapat merasakan lebih jauh, tetapi tidak secara detail. Dari referensi ini, orang dapat melihat bahwa kehendak abadi Chen Fan jauh lebih kuat daripada penggarap jiwa baru lahir pada umumnya, hampir mencapai tingkat jiwa baru lahir tahap puncak. Namun, setelah membentuk 9 tetes cairan emas dan memurnikan bayi ilahi 9 lubang, Chen Fan bahkan tidak dapat memindai sejauh 500 mil dengan kehendak abadi, yang 10 kali lebih sedikit dari sebelumnya. Tapi itu sangat berharga. Meskipun jiwa ilahi Chen Fan terasa lemah, dia sangat bersemangat dan energi. Itu adalah pil 9 lubang ilahi yang baru lahir. Sebagai pil ilahi terlarang, penggunaan utamanya tidak dimaksudkan untuk memberi nutrisi pada tubuh, meningkatkan kekuatan atau penyembuhan. Jika orang biasa mengambilnya, dia akan bisa menjadi penggarap jiwa baru lahir yang paling kuat dengan segera, tapi ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Chen Fan. Kegunaan terbesar dari pil 9 lubang ilahi yang baru lahir adalah penyempurnaan jiwa. Apakah pemurnian jiwa itu? Ketika Chen Fan terlahir kembali, dia mengembangkan seni pemurnian jiwa kuno, sebuah seni kultivasi yang digunakan para kultivator kuno untuk meningkatkan kehendak abadi mereka. Setelah menyelesaikan seni ini, seseorang akan memiliki kehendak abadi yang lebih kuat daripada kultivator normal dan bahkan dapat menggunakannya untuk membentuk pedang. Namun, setelah mencapai level inti emas, seni pemurnian jiwa yang normal tidak dapat lagi memuaskan Chen Fan. Saat ini, Chen Fan menyelesaikan 9 transformasi roda dewa di tingkat inti emas dan dapat dianggap sebagai penggarap inti emas teratas di seluruh alam semesta. Tubuh panjang umur Azure-Tirk miliknya juga berada pada tingkat kesempurnaan hebat. Dia telah menyelesaikan 5 lukisan 12 lukisan seni langit dan menyelesaikan 9 bentuk ilahi. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada tubuh jiwa yang baru lahir dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menciptakan tubuh formasi jiwa, yang juga dikenal sebagai tubuh emas abadi. Inti emas dan tubuhnya sama-sama kuat, tetapi kehendak abadinya jauh tertinggal. Dia tentu saja lebih kuat dari penggarap jiwa baru lahir yang normal, tapi dia sama sekali tidak setingkat dengan tuan muda yang lahir dengan tubuh jiwa baru lahir jauh di dalam lautan bintang. Dalam kehidupan terakhirku, aku mendengar bahwa Azure-Tirk muda dari 5 elemen. Sekte abadi terlahir sebagai penggarap jiwa yang baru lahir dan secara otomatis menjadi penggarap agung setelah dia menjadi dewasa. Energi jiwa di dalam tubuhnya 100 kali lebih kuat daripada orang biasa dan dapat membentuk lebih dari 1 bunga kehendak abadi di kepalanya. Kehendak keabadianku telah mencapai batasnya setelah membentuk 9 tetes cairan. Jalanku masih panjang untuk bisa membentuk bunga kehendak abadi. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia ingin mengembangkan inti emas yang paling sempurna dan bertarung dengan tuan-tuan tertinggi di lautan bintang, jadi dia harus meningkatkan kehendak abadinya. Bayi ilahi 9 lubang disebut tabu karena dapat memurnikan kehendak abadi bagi seorang kultivator dan pada saat yang sama dapat mengeluarkan kekuatan obat untuk memelihara jiwa ilahi. Bila diperlukan, itu juga dapat digunakan sebagai kehendak abadi dari tingkat jiwa yang baru lahir. Ketika saya selesai menyempurnakan bayi ilahi 9 lubang, kehendak abadi saya akan memiliki kekuatan bertarung seperti penggarap jiwa baru lahir tahap menengah atau bahkan tahap puncak. Ini aku, dan akulah itu. Sepertinya saya memiliki kehendak abadi tambahan dari penggarap jiwa baru lahir yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Ini adalah tolok ukur kehendak abadi para murid dari tempat suci sebenarnya atau sekte surgawi di lautan bintang, tetapi bukan penggarap jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang. Chen Fan fokus pada ruang pikirannya.
9 lubang bayi ilahi kemudian terbuka perlahan dan terus-menerus menyedot kabut emas di dalam pikiran Chen Fan. Setelah memurnikan kabut di tubuhnya, kabut emas menyusut, tetapi menjadi lebih padat dan terang, seperti emas asli. Dan ketika kehendak abadi melewati bayi ilahi, Chen Fan dapat merasakan bahwa itu 100 kali lebih kuat. Kehendak abadi keluar dari tubuhnya, lalu keluar dari ruangan dan deretan gunung kaisar, memindai segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil, termasuk angin, batu, dan rumput. Chen Fan sangat senang. Dia tahu kehendak keabadiannya akhirnya ditingkatkan desir. Kehendak abadi menembus ruangan dan deretan gunung kaisar, juga menyelimuti danau. Chen Fan memandang dunia seperti suatu entitas. Dia bisa melihat rumput tumbuh perlahan dan vitalitas dalam tubuhnya meningkat. Ia melihat seekor ikan besar bersembunyi di dasar danau, bersiap untuk berburu. Dia melihat 2 orang petani di tepi danau, seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki itu tinggi dan tampan, sedangkan perempuan itu mempesona. Ada sedikit kekaguman di matanya saat dia melihat pria itu. Dia melihat, Chen Fan melihat terlalu banyak hal. Lapisan tabir yang menutupi seluruh dunia sepertinya telah terangkat di depan mata Chen Fan. Kehendak keabadiannya telah diblokir oleh semua jenis susunan dan diganggu oleh esens Qi sebelumnya. Dia hanya bisa melihat pergerakan energi dan spirit Qi, dan tidak pernah bisa melihat hukum surga di belakangnya. Saat itu, Chen Fan melihat ke planet ini dan segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil sepertinya ada di tangannya. Dia bahkan menangkap hukum kuat yang tersebar di dunia. Kehendak abadiku akhirnya mencapai tingkat kesuksesan yang fenomenal. Chen Fan menghela nafas. Dia melihat ketika Penatua Agung Tiongkok dibebaskan, setelah ditahan selama beberapa bulan. Meskipun lelaki tua itu masih memiliki kesedihan di matanya, dia memasang senyum berseri-seri ketika anak-anak lelaki dan perempuan Tionghoa mengelilinginya. Dia juga melihat Mo Hongti dan Yun Yier bermain dan mengobrol bersama, sementara Lin Wuhua sedang berlatih seni pedang di suatu tempat. Di sisi lain, Xiao Mang sedang duduk di depan meja dengan sikap serius saat dia menangani masalah Gunung Kaisar, Tiongkok, dan seluruh tanah suci pusat. Kehendak abadinya juga, berkeliling dan merasakan para tetua Gunung Kaisar, dia melihat mereka berbisik, membuat rencana untuk menjatuhkan Chen Fan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Chen Fan sedang mendengarkan. Desir, Chen Fan mengambil kembali kehendak abadinya, lalu perlahan membuka matanya dan berseru, bayi ilahi 9 lubang memang kuat. Bayi ilahi seperti itu seperti kehendak abadi yang dikembangkan oleh penggarap jiwa baru lahir sejati sepanjang hidupnya. Itu 10 kali lebih kuat daripada yang dimiliki oleh penggarap jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang. Selain itu, kehendak abadi setelah pemurnian dapat disembunyikan dengan sangat baik dan tidak ada yang bisa merasakannya. Di masa lalu, bahkan jika Chen Fan berpikir dia bisa melihat seluruh dunia, dia tidak yakin bahwa dia bisa menyembunyikan kehendak abadi dari para tetua yang berjarak 10 kaki di sekitarnya. Bayi ilahi 9 lubang hanya bisa menjadi bantuan. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Chen Fan memiliki pola pikir yang jelas. Kehendak abadi yang disalurkan melalui bayi ilahi memang sangat kuat, namun bagaimanapun juga, itu bukan miliknya. Hanya ketika dia mengembangkan kehendak abadi ke tingkat puncak, dia dapat menyempurnakan dan mengasimilasi semua kekuatan obat dari bayi ilahi 9 lubang ke dalam tubuhnya. Banyak kultivator di seluruh alam semesta seringkali tersesat karena memperoleh kekuatan fiktif tersebut, yang pada akhirnya dipengaruhi oleh bayi ilahi, membuat diri mereka menjadi gila. Itulah sebabnya pil ilahi tersebut telah terdaftar dalam resep terlarang, dan bahkan bahan-bahannya dihancurkan untuk melarang orang mengolahnya. Jika Chen Fan tidak menemukan obat ilahi 9 Phoenix, secara tidak sengaja, dia tidak akan berpikir untuk membuat pil ini. Chen Fan menyentuh dagunya dan berpikir, namun, saya harus mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan kekuatan ilahi kehendak abadi. Pertempuran baru-baru ini telah memberi banyak pelajaran bagi Chen Fan. Meskipun roda dewa sangat kuat, ia memerlukan level yang jauh lebih tinggi. Selama pertarungan dengan Mangya, Chen Fan berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam hal level. Itu sebabnya dia bersiap untuk memperkuat dirinya kali ini. Jika jarak keduanya hanya 4 tingkat saat itu, Mangya tidak akan begitu sulit untuk dihadapi. Selain itu, kekuatan ilahi dari 9 bentuk ilahi memang kuat, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengalahkan musuh dengan cepat. Pada akhirnya, Chen Fan harus menampilkan 2 kekuatan ilahi super barunya, Jiujue Divine Thunder dan Flying Deity.
Kedua kekuatan ilahi itu tentu saja sangat kuat, tetapi seperti kekuatan ilahi agung, bila waktu, mereka memiliki banyak persyaratan dan sangat membebani Chen Fan. Jadi, Chen Fan harus memilih beberapa kekuatan ilahi normal atau super yang dapat dia gunakan setiap hari. Tinju bela diri sejati adalah seni membunuh yang menggunakan tubuhku. Guntur ilahi Xuanming, pedang ilahi guntur, dan tangan pembunuh Dewa Azuretirk hanya dapat dihitung sebagai setengah seni. Mereka tidak bisa digunakan untuk mengalahkan musuh dengan satu serangan. Tapi ada seni di antara seni kehendak abadi yang bisa digunakan. Jauh di alam semesta, seni kultivasi yang dipraktikkan orang-orang semuanya berbeda, tetapi sebagian besar dikategorikan menjadi 3 jenis, penyempurnaan ki, penempaan tubuh, dan penyempurnaan jiwa. 2 yang pertama sering terlihat. Kebanyakan kultivator mempraktekkan kedua jenis seni tersebut, namun yang terakhir cukup jarang. Chen Fan telah bertemu suku Maya di bumi, tetapi mereka dilahirkan dengan energi jiwa yang kuat dan tidak memiliki seni penyempurnaan jiwa khusus. Kehendak abadi Chen Fan dulunya sedikit lebih kuat daripada para kultivator normal saja, itu tidak cukup kuat untuk mengembangkan kekuatan ilahi semacam ini. Namun segalanya berbeda sejak dia mencapai 9 lubang bayi ilahi. Suara mendesing. Chen Fan mencoba mencari buku dalam ingatannya. Dia tidak tahu banyak tentang Immortal Will Arts. Bagaimanapun, penggarap jiwa jarang terlihat. Namun, semua seni itu menggemparkan dunia dan siapapun yang dapat menguasainya bisa menjadi seorang penggarap agung. Seni ilahi penghancuran besar. Tidak, itu terlalu mendominasi. Saya hanya bisa mengolahnya ketika saya mencapai tingkat formasi jiwa. Bagaimana dengan 9 transformasi pedang ilahi? Tidak, itu hanya seni untuk membunuh. Saya mencari yang bisa digunakan untuk menyerang, mempertahankan, dan menyempurnakan kehendak abadi saya. Dan, seni Taiking Wangqin. Saya mendengar bahwa itu dari master sekte dari sekte Taiking, tetapi mereka yang mempraktikkannya pada akhirnya akan melupakan semua emosi dan keinginan setelah mengolahnya. Jadi, apa gunanya? Chen Fan membaca sekilas semua seni dan melenyapkannya satu demi satu. Pada akhirnya, ia memilih 3 seni budidaya. Bodhisutra, Astra Solusi Sejati, dan seni senjata 1000 ilahi. Chen Fan melihat ketiga seni kultivasi itu. Sulit untuk memilih satu. Bodhisutra adalah seni kultivasi terbaik dari barat. Setelah selesai, para kultivator dapat membentuk tubuh emas bodi dengan kehendak abadi dan bahkan dapat meninggalkan tubuh mereka sendiri untuk bergabung dengannya. Itu adalah seni kesengsaraan tertinggi. Astra Solusi Sejati adalah seni kultivasi yang saya peroleh dari perlombaan khusus bernama Star Rache. Mereka dilahirkan di bintang-bintang tanpa tubuh konkret. Mereka hanya memiliki kehendak abadi yang sangat kuat. Mereka terlahir sebagai penggarap formasi jiwa, mampu hidup hingga 1 juta tahun. Masing-masing dari mereka diklaim abadi. Adapun, seni senjata 1000 ilahi, itu cukup normal. Ini adalah seni yang mengubah kehendak abadi menjadi senjata yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Itu juga bisa membentuk palu untuk menyempurnakan kehendak abadi. Saya menemukannya di pavilion buku True Martial Celestial Sect, renung Chen Fan. Bodhisutra dan Solusi Sejati Astra tampaknya berada pada level yang sama. Keduanya dapat membantunya mencapai tingkat formasi jiwa dengan mudah setelah dia mengembangkannya ke tingkat keberhasilan awal, dan dia bahkan bisa menjadi penggarap pengembalian kekosongan atau reuni Dao di masa depan. Di sisi lain, seni senjata 1000 ilahi hanyalah seni kehendak abadi yang normal. Ini mungkin jarang terjadi di kalangan kultivator biasa, tetapi itu tidak terlalu istimewa di mata penguasa surgawi seperti Chen Fan. Namun, Chen Fan pada akhirnya memilih seni senjata 1000 ilahi, setelah beberapa pemikiran. Untuk mengembangkan setiap tahap ke tingkat yang paling sempurna adalah tujuan saya dalam hidup ini. Bodhisutra dan Solusi Sejati Astra bukanlah jalan yang saya inginkan. Seni senjata 1000 ilahi mungkin normal, tapi kekuatanku akan meningkat seiring aku meningkatkan kehendak abadiku. Tidak ada akhirnya, itu yang saya butuhkan. Mata Chen Fan berbinar. Bodhisutra dan Solusi Sejati Astra hanya dapat dikembangkan hingga tingkat reuni Dao, tetapi seni senjata 1000 ilahi adalah seni membunuh dan dia masih dapat menggunakannya bahkan setelah dia menjadi dewa. Selain itu, ada pemikiran di benak Chen Fan. Seni senjata 1000 ilahi mirip dengan seni dewa yang pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya. Sepertinya seni dewa tertinggi belum ditemukan.
Saya tidak cukup kuat di kehidupan saya sebelumnya, jadi pada akhirnya saya melewatkannya. Saya mendengar bahwa banyak kultivator tua yang telah bersembunyi selama jutaan tahun juga keluar untuk memperebutkan seni dewa itu, yang membuat dunia runtuh. Lusinan planet hancur dan satu Dao Reunion Perfected Immortal hampir mati. Akhirnya, seni dewa menghilang dan tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkannya. Saya cukup sedih tentang hal itu saat itu. Bagaimanapun juga, seni dewa itu pasti diturunkan dari alam dewa dan membawa sebagian misterinya. Saya harus mendapatkannya dalam hidup ini jika saya memiliki kesempatan, pikir Chen Fan. Seni senjata seribu ilahi, mudah untuk dikembangkan. Dia hanya perlu menggunakan kehendak abadi untuk membuat berbagai jenis senjata ilahi. Semakin detail dan canggih senjata ilahi, maka akan semakin kuat pula senjata tersebut. Jika dia bisa membuat senjata paling kuat, dia bahkan bisa membunuh penggarap formasi jiwa dengan sebuah serangan. Senjata paling ampuh tentu saja adalah senjata dewa di gulungan senjata dewa alam semesta yang diturunkan dari zaman kuno. Sayangnya, semuanya terlalu kuat. Saya bahkan tidak bisa mensimulasikan penampilan mereka sekarang. Sepertinya saya hanya bisa memulai dengan membuat senjata biasa. Chen Fan merenung sambil membentuk palu raksasa dengan kehendak abadi, untuk secara bertahap membentuk kehendak abadi. Sekitar sebulan kemudian, Divine Halberd emas berkilau dengan pola naga muncul di benak Chen Fan. Sepertinya itu terbuat dari emas dan ada banyak pola misterius di atasnya. Itu mungkin senjata biasa, tapi energinya begitu kuat hingga sepertinya mampu memecahkan langit. Ketika Divine Halberd selesai, bilahnya yang tajam bahkan keluar dari pikiran Chen Fan dan mempengaruhi dunia luar. Chen Fan hanya membuka matanya dan seberkas cahaya keemasan ditembakkan, menciptakan retakan sepanjang beberapa inci di dinding. Itu hampir membagi lapisan arai. Sudah selesai. Chen Fan merasa puas. Saat itu, seni senjata seribu ilahi telah mencapai tingkat keberhasilan awal. Kemudian, dia harus mengolahnya secara perlahan dan membuat lebih banyak senjata ilahi. Begitu dia memiliki 10.000 senjata dalam pikirannya, dia yakin bahwa dia bahkan akan mampu membunuh Grand Cultivator tingkat puncak dengan tebasan. Saat dia membuat senjata ilahi, Chen Fan mulai berkultivasi pada saat yang sama. Dia cemas, karena dia tahu kekuatan tingkat inti emas tidak cukup untuk menangani segala sesuatu di bumi, dan baginya untuk bertarung langsung dengan pewaris sekte besar di sekitar wilayah planet terbengkalai dan lautan bintang. Fiuh, dua kepulan asap putih mengepul dari hidung dan mulut Chen Fan. Energi di dalam tubuhnya dimurnikan saat dia meminum botol air 1000 roh dunia, memakan obat surgawi dan menyedot spirit ki yang menakutkan. Retakan di tubuhnya perlahan menghilang, dia menjadi sempurna pada akhirnya, seperti batu permata yang berkilau. Di saat yang sama, kekuatan tubuhnya meroket. Bayi ilahi 9 lubang duduk di benaknya, mengeluarkan kekuatan obat yang kuat. Ini mendorong kehendak abadi Chen Fan dan kekuatan keseluruhan ke tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu, sementara itu, seluruh planet Tianhuang juga berubah.